Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dan juga nikmat-nikmat yang lain sehingga kita bisa hadir pada kajian ini meneruskan bab yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua hambanya, semua umatnya yang istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, 1 minggu yang lalu, kita bahas tentang bab yang menjelaskan masalah wakaf, dan kemarin belum selesai kita membahas terkait tentang wakaf tersebut. Ibu bapak rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampaikan tentang maknanya. Jadi wakaf itu artinya menahan hartanya tapi menyalurkan manfaatnya. Menahan harta pokok tetapi menyalurkan kemanfaatannya. Karenanya apa? Oleh karenanya ketika harta itu sudah diwakafkan, berarti harta itu sudah tertahan kepemilikannya, tidak bisa lagi diwariskan, tidak bisa lagi dijual belikan. Ini kalau sudah diwakafkan. Bahkan sebenarnya tidak boleh lagi untuk ditukarkan, tukar guling. Maka tukar guling tanah wakaf itu prosesnya panjang. Tidak selesai hanya 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi sampai bertahun-tahun. Karena harus mengukur luasannya, kemudian membandingkan harganya, kualitasnya, dan seterusnya. Ini tanah wakaf. Jadi wakaf itu menahan harta pokoknya, lalu menyalurkan manfaatnya. Karena kalimat menyalurkan manfaatnya, maka harta wakaf itu harta yang ketika manfaatnya sudah diambil, harta itu tetap masih ada. Kalau manfaatnya diambil, menjadikan harta itu sudah tidak ada lagi, berarti tidak memenuhi syarat dikatakan wakaf. Contoh, ibu bapak punya pisang 1 undun misalnya. Ini saya wakafkan ya misalnya. Ketika sudah diambil dalamnya, diambil manfaatnya, sudah rakanggo gawe, itu namanya bukan wakaf, tetapi sedekah. Kenapa? Harta pokoknya tidak bisa ditahan,
tidak bisa dipertahankan. Maka ketika harta pokok itu bisa dipertahankan, manfaatnya yang disalurkan itulah wakaf. Oleh karenanya yang kita lihat di dalam ruangan ini bisa menjadi objek wakaf. Laptop ini bisa diwakafkan, saya serahkan, silakan dimanfaatkan. Proyektor misalnya itu menjadi objek wakaf. Saya mau membelikan proyektor, diserahkan ke Masjid Al-Manar, silakan dimanfaatkan. Proyektornya tidak boleh dimiliki siapapun karena sudah diwakafkan kepada Al-Manar misalnya. Inilah wakaf. Hukum wakaf ini ya adalah manduh, disunahkan. Kenapa? Karena dengan wakaf itu bisa tercapai kemanfaatan dan kemaslahatan yang barangkali tidak bisa dilakukan kecuali dengan itu. Ini wakaf. Jadi ya wakaf ini disunahkan, dianjurkan. Kenapa? Karena ada sebuah kemaslahatan yang hanya bisa dicapai dengan itu. Contoh, wakaf tanah untuk pembangunan masjid misalnya. Masjid itu bisa didirikan kapan? Karena ada yang mewakafkan. Sehingga wakaf ini sangat dianjurkan, disunahkan karena ada kemaslahatan, ada kemanfaatan yang tidak bisa dicapai kecuali dengan wakaf tersebut. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, idza matal insanu, ketika manusia itu meninggal dunia maka terputus semua amalnya. Artinya apa? Ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, sudah tidak lagi punya peluang untuk mendapatkan amal soleh. Jadi kalau seorang mukmin itu sudah meninggal dunia, dia sudah tidak lagi punya peluang untuk mendapatkan amal yang terus mengalir, kecuali karena 3 perkara. Pertama, Rasulullah mengatakan sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Ketika seseorang itu bersedekah, maka ada sedekah itu yang kemudian selesai seketika itu juga. Tetapi ada sedekah yang ketika orang itu bersedekah pahalanya mengalir terus sampai setelah orang itu meninggal dunia. Kalau kita sedekah mie ayam, itu selesai seketika itu juga. Ya, paling-paling masih mengalir pahalanya ketika pedasnya masih di mulut, masih bisa merasakan nikmatnya. Tetapi ketika itu sudah selesai, ya sudah selesai. Kita mensedekahkan misalnya makanan, misalnya ya, di Indonesia ini kan paling senang identik dengan sedekah makanan, ya, dilo-dilo sedekah makanan. Maka sedekah itu ada yang sudah selesai seketika itu pahalanya, tetapi ada yang pahalanya mengalir. Apa? Di antaranya adalah wakaf. Wakaf itu termasuk sedekah. Jadi wakaf itu termasuk sedekah, dan pahala dari wakaf itu terus mengalir sampai ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, selama objek wakaf itu masih bisa dimanfaatkan, selama itu pula pahala itu akan mengalir. Ibu bapak, kita bayangkan ada seseorang wakaf tanah digunakan untuk masjid. Selama tanah itu masih digunakan sebagai masjid, ada bangunan di atasnya, kemudian orang yang wakaf itu sudah meninggal dunia, setahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, 100 tahun berikutnya, selama masjid itu masih berdiri di atas sebidang tanah itu, dan selama masjid itu digunakan, selama itu pula orang yang mewakafkan itu akan selalu mendapatkan
aliran pahala yang mengalir. Coba itu. Maka ya, wakaf ini menjadi satu alternatif seseorang bisa mendapatkan pahala, yang pahala itu tidak akan terputus selama ya yang diwakafkan itu masih dimanfaatkan. Karena kembali pada makna wakaf itu, harta pokoknya ditahan, manfaatnya yang dialirkan. Jadi mengatakan seluruh manusia ketika sudah meninggal dunia, amalnya selesai. Dia tidak akan bisa lagi berkarya untuk mendapatkan pahala kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dengan ilmu itu dia mendapatkan pahala karena orang yang diajari ilmu itu dia mengamalkan dari apa yang ia terima dari orang yang mengajarkan. Misalnya kalau kita punya anak, ya, kita ajari perkara-perkara yang baik, meskipun kita hanya mengajari alif, ba, ta, sa, maka ketika anak kita itu bisa membaca Al-Quran lantaran kita, selama hidup dia membaca Al-Quran, kita yang mengajarkan sudah meninggal dunia, selama itu pula yang mengajarkan itu akan mendapatkan pahala. Ini ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak soleh mendoakan orang tua dan orang tuanya juga mukmin. Ini menjadi syarat pokok karena kalimatnya seorang mukmin. Ketika seorang mukmin itu meninggal dunia, dia punya anak yang soleh, kemudian anak yang soleh itu mendoakan kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tua itu sudah meninggal dunia. Doa anak soleh, bahkan kebaikan dari anak soleh itu orang tuanya akan mendapatkan kebaikan. Maka Al-Quran mengisyaratkan, apa isyaratnya? Kalau usia kita sudah mencapai 40 tahun, sudah harus berpikir piye carane duwe anak sing saleh. Itu isyarat Al-Quran. Ibu bapak bisa buka surat Al-Aqaf ya, yang sering menjadi doa kita. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Ketika usia seseorang sudah sampai pada usia puncak dewasa. Berapa tahun? 40 tahun. Ketika usia 40 tahun itu seorang mukmin harus selalu berpikir apa? Pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu kan menjadi doa-doa kita. Ya, sering doa apa itu benar misalnya. Itu di surat Al-Aqaf ayat yang ke-15 bisa dibuka itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat itu mengisyaratkan apa? Kalau seorang mukmin usianya sudah sampai 40 tahun harus berpikir pertama mendorong hatinya untuk selalu bersyukur. Usia 40 tahun itu sudah harus banyak syukurnya. Kenapa? Paling tidak Allah sudah memberikan kepadanya kehidupan minimal
2/3 usia sudah dilampaui. Kenapa pakai kalimat minimal? Karena Nabi mengatakan usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yajuzu dzalik, yang lebih dari itu ada, tapi tidak banyak. Gitu. Maka 40 tahun itu kalau diambil batas minimal dari 60 sampai 70, 40 itu sudah berapa? 2/3, sudah berarti. Maka harus banyak syukurnya. Ya, kalau tidak mau bersyukur, syukur. Nah, ini di ruangan ini kan banyak yang sudah ya 40 dan ini, kecuali yang belum. Pak Tri boleh terkawan seperti itu. Ya, jadi 60 tahun itu sudah oke. Itu 40 tahun. Yang kedua, akmal sholihan. Usia 40 tahun itu sudah harus banyak berpikir untuk apa? Menambah dan meningkatkan kualitas amal soleh. Itu kalau sudah 40 tahun. Kenapa ya? Tadi sudah 2/3 umur. Artinya apa? Dari batas minimal kembali ke usia kelahiran dan menuju kematian itu sudah lebih dekat kepada kematian. Kalau pakai batas minimal 60 tahun, maka sudah harus banyak apa? Amal sholihan. Sudah harus banyak berpikir untuk apa? Untuk menambah, ya, meningkatkan kualitas amal soleh. Ini ketika usia sudah 40 tahun. Yang ketiga apa? 40 tahun itu harus berpikir wa aslih li fi dzurriyyati. Usia 40 tahun itu sudah harus berpikir piye carane aku duwe anak yang soleh. Itu ketika usia 40 tahun. Kenapa? Karena usia 40 tahun itu masih memungkinkan gitu. Jadi kalau usia 40 tahun, saya misalnya, saya sekarang 48 tahun, ya. Maka usia 40 tahun itu kalau kemudian ingin punya anak yang soleh, kemudian anak itu diajak, diarahkan untuk menjadi anak soleh, orang gelem, orang tua masih mampu mengatasi gitu. Jadi kalau sudah baru 40 tahun anak ikon sholat melayu, bapak nih saya iso melayu. Itu kalau 40 tahun. Anaknya diajak sholat, sholat nih gue, sholat gue. Bener sholat misalnya tak pentungi, aku iwani kalau bapak misalnya. Oh bapaknya masih kuda-kuda, masih kokoh 40 tahun. Coba kalau itu terlambat 80 tahun. Anak ikon sholat, bapak ini 40 tahun, anak ini melayu, tidak bisa tutup, kesandung tiba, diurut. Ini 40 tahun itu sudah harus jadi berpikir bagaimana punya anak yang saleh. 40 tahun itu sudah harus berpikir apa? Ini tuh betul ilaika, harus banyak bertaubatnya. Kalau sudah usia 40 tahun itu lafal astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi itu mestinya menjadi zikir harian yang jangan sampai tidak terucapkan. Kalau di dalam ya kitab Hisnul Muslim dikatakan itu dibaca minimal sehari 100 kali. Itu yang sering biasa Nabi ucapkan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Bisa dibaca sekaligus, bisa dicicil. Pagi berapa kali, siang berapa kali, sore berapa. Kenapa? Karena memang sudah harus banyak bertobatnya. Bagi yang sudah 40 tahun ke atas, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan usia 40 tahun itu yang kelima harus punya tekad. Apa tekadnya? Saya nanti jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Jadi sudah punya tekad yang kuat. Ojo nanti aku mati kecuali dalam keadaan Islam.
Ini doa kita bisa lihat. Ibu bapak yang belum hafal doanya bisa buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, ketika usia sudah 40 tahun di Bali itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Paling tidak tiap hari kita membacanya, paling tidak rakitum bisa, karena itu bagian dari doa. Apalagi ketika usia kita sudah di atas 40 tahun. 40 tahun harus begitu. Di atas 40 tahun pun dulu tenangan dan begitu ya, karena sudah di atas 40 tahun. Nah, baik. Jadi ya, termasuk amal soleh yang tidak akan terputus itu adalah anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ibu bapak rahimakumullah, kemarin kita sampaikan syarat-syarat wakaf itu ada 4 kalau dalam kitab ini. Pertama, pewakifnya, wakif itu artinya orang yang wakaf. Orang yang wakaf itu ahlan litabarruk, ya, orang yang wakaf itu memang orang yang diperkenankan untuk melakukan kebaikan. Orang yang memang diperbolehkan, diperkenankan melakukan kebaikan. Apa kriterianya? Kriterianya adalah dia orang yang berakal. Orang yang berakal yang diwakafkan memang di bawah kekuasaannya, misalnya menjadi miliknya. Berarti apa? Orang yang tidak berakal dia wakaf tidak memenuhi syarat. Orang yang wakaf, yang diwakafkan ternyata bukan miliknya, ya tidak memenuhi syarat. Ya, saya mau wakaf, wakaf apa? Wakaf tanah. Tanah siapa? Tanah bapak saya. Boleh tidak itu? Wakaf tanah bapak saya. Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Ya, milik bapaknya itu loh. Karena masih milik bapaknya. Wakaf itu harus menjadi miliknya sendiri. Kadang begitu sekalian, di Temanggung itu ada orang yang ngotot dia ingin wakaf. Sementara tanah itu masih tanah milik banyak orang, belum di petil-petil istilah Jawanya, belum dipetil-petil. Sementara tanahnya hanya kecil, hanya cukup untuk didirikan, ya musola lah. Ya, karena hanya berapa 9 kali 11 itu kan kecil. Dan itu milik orang 5 kalau tidak 6. Yang satu ngotot harus didirikan madin, kan begitu. Yang lain mengatakan, ya orang oke sih, boleh mau oke misalnya. Dalam kondisi seperti itu ya dia tidak boleh memaksakan diri untuk wakaf, karena tanah itu menjadi tanah bersama. Kalau dia ingin wakaf, apa solusinya? Berbuat solusi ini. Kalau orang Jawa mengatakan disusui begitu. Yang lain dikasih, tanah ini 9 kali 11. Harga jualnya berapa? Harga jualnya misalnya 100 juta misalnya. Milik orang berapa? Milik orang 5. Ketika milik orang 5, ya sudah. Yang 4 orang itu dijujuli kan, disusui. Ketika sudah menjadi miliknya, baru kemudian diwakaf. Karena memang harus orang yang wakaf itu memang orang yang diperkenankan. Bagaimana kriteria berkenankan? Dia orang berakal. Yang diwakafkan miliknya sendiri. Kalau bukan milik sendiri tidak boleh diwakafkan. Yang kedua, ayyakunal mauquf alaihi kana muayyinan mimman yasihu tamliku. Yang kedua, penerima wakaf itu orang-orang yang memenuhi syarat. Penerima wakaf itu orang-orang yang memenuhi syarat. Syarat apa?
bisa menjalankan amanah sesuai wakafnya, sesuai ya ikrar atau kepentingan, keinginan, kemanfaatan yang akan muncul dari objek yang diwakafkan itu. Wakaf tanah diwakafkan kepada siapa? Kepada takmir masjid. Untuk apa? Untuk kemakmuran masjid misalnya. Maka dalam kondisi seperti itu, yang menerima wakaf itu orang yang memang punya kemampuan memenuhi syarat. Syarat apa? Baik bisa mengelola wakaf. Bagaimana kalau yang diberi wakaf itu tidak bisa menunaikan amanah wakafnya? Pewakif boleh memindahkan kepada orang lain untuk memanfaatkan tanah wakafnya, boleh. Tapi kalau mengambil kembali dijual, tidak boleh, karena sudah diwakafkan. Jadi kalau sudah diwakafkan, ternyata yang diwakaf itu tidak amanah, ya. Tanah ini dikelola, ya, diserahkan untuk kemakmuran masjid. Untuk apa? Ya, untuk misalnya tanah yang tanah nganggur, untuk apa? Ya, bisa untuk toko, bisa untuk lahan pertanian, bisa yang lain. Takmir masjidnya mengatakan iya, di situ ada beberapa masjid, ya, ada masjid A, masjid B, masjid C. Diamani begitu, setahun tanahnya belum diapa-apakan, 2 tahun belum diapa-apakan. Ketika tanah itu belum dimanfaatkan, pewakifnya belum mendapatkan pahala mengalir. Sampai 5 tahun tidak diapa-apakan, 10 tahun mangkrak, maka boleh pewakif ini memindahkan kepada nadir yang lain. Nadir itu penerima wakaf, ya, komunikasi dengan masjid A. Ini kenapa tanahnya belum dimanfaatkan? Nganu. Jawabannya hanya nguna sama nganu. Enggak nganu. Sudah. Kalau memang tidak mampu sudah, ya, objek wakaf itu diserahkan kepada nadir yang sudah. Masjid Anda mampu, serahkan pada masjid B. Boleh kan? Boleh. Pewakif, orang yang wakaf boleh memindahkannya. Kalau di Undang-Undang Indonesia itu nanti komunikasinya melalui BWI, Badan Wakaf Indonesia. Di masing-masing kabupaten sudah ada. Mengalihkan wakaf itu kepada nadir yang lain itu boleh. Kenapa? Nadirnya tidak amanah, yang menerima wakaf tidak menjalankan sesuai amanahnya. Yang ketiga, syarat wakaf itu ayyakuna taqifu binasib sharih. Yang ketiga, ada akadnya, ada ikrarnya. Ikrarnya harus jelas. Ibu bapak, begini, kalau ada di antara kita kebetulan atau saudara atau siapapun ingin mewakafkan tanah, sebelum diikrarkan dan dicatat dengan akta ikrar wakaf di kantor urusan agama. Kalau di Patan di sebelah timur itu perlu difikirkan secara matang. Ikrarnya itu untuk apa? Artinya apa? Jangan sampai ikrar wakaf itu sesuatu yang sulit bagi nadirnya untuk mewujudkannya. Contoh, ada seseorang punya sebidang tanah di tengah kampung. Di kampung itu sudah ada masjid cukup besar, jarak 25 meter, hanya terpaut 2 rumah dari masjid itu ada tanah kosong. Pewakifnya mengatakan, saya ingin mewakafkan sebidang tanah untuk didirikan masjid misalnya. Ini perlu dicermati kembali. Kenapa? Karena kalau kemudian untuk didirikan masjid, kemungkinan yang muncul bukan kemaslahatan, tetapi malah jadi sebuah persoalan.
Maka kalau seperti itu misalnya bisa diarahkan, pewakifnya diarahkan dengan apa? Tanah ini diserahkan untuk kemakmuran masjid. Bisa didirikan toko, tokonya menjadi milik masjid, tokonya disewakan, hasil sewa dimasukkan ke masjid. Ini yang saya maksud ikrarnya. Maka ikrar wakaf itu harus jelas. Kenapa? Karena nanti ya pelaksanaan pemanfaatan objek wakaf itu sesuai dengan ikrarnya. Contoh misalnya ada di antara ibu bapak sekalian, ya wakaf sepeda motor ke masjid. Untuk apa? Untuk kemaslahatan masjid. Oleh takmirnya malah sok kami muncul di doro misalnya, ini kan nggak amanat. Yang seperti ini boleh pewakifnya menarik kembali, mongkon gawe kemaslahatan malah gawe orang-orang. Maka ikrar wakaf itu harus jelas peruntukannya untuk apa, karena itu nanti akan tercatat pada akta ikrarnya, sehingga ketika kemudian misalnya yang menerima wakaf itu sudah meninggal dunia, maka yang meneruskannya akan melaksanakan kemanfaatan objek wakaf itu sesuai dengan ikrarnya dan tidak boleh menyelisih dari ikrarnya. Ikrarnya untuk kemaslahatan masjid, tetapi malah untuk lapangan voli misalnya, dia tidak boleh. Karena memang ikrar itu mengikat, itu yang ketiga. Yang keempat, ya ayyakuna mauqufu mimma yabqa ba'da ahdihi ghillatihi. Yang keempat, ya objek wakaf itu tetap masih ada setelah diambil kemanfaatannya. Ini syarat. Jadi objek wakaf itu, ya objek wakaf yang keberadaannya tetap ada setelah diambil kemanfaatannya. Karena substansi wakaf itu adalah menahan hartanya, pokok hartanya menyalurkan manfaatnya. Menahan pokok hartanya dan menyalurkan manfaatnya. Itu wakaf. Maka ya seperti rumah, kemudian tanah, kemudian kendaraan, ya atau barang-barang yang bisa diambil manfaatnya. Ketika yang diwakafkan itu setelah diambil manfaatnya, kemudian objek wakaf itu masih ada, berarti memenuhi syarat untuk diwakafkan. Tetapi ketika diambil manfaatnya sudah hilang, ya berarti tidak memenuhi syarat untuk dimanfaatkan. Cukup tidak diwakafkan, cukup disedekahkan. Seperti tadi ada pisang, ya, ibu bapak punya roti, ya, kemudian mengatakan saya mau wakaf roti ya, tidak bisa. Karena roti itu ketika sudah diberikan dia akan habis. Ya. Wakaf ya nasi goreng misalnya, ada wakaf nasi goreng tidak bisa. Kalau wakaf nasi goreng itu tidak bisa memenuhi syarat karena ketika sudah dimakan akan habis, kecuali alat penggorengan nasi goreng itu bisa diwakafkan, ya, alatnya. Tapi nasi gorengnya tidak bisa diwakafkan. Baik, jadi 4 hal itu menjadi syarat. Pewakifnya memenuhi syarat. Yang menerima wakaf juga orang yang memenuhi syarat. Wakafnya harus diikrarkan dengan ikrar yang jelas. Objek wakafnya jelas kemanfaatannya. Ini syarat-syarat dari wakaf. Baik sekalian, karena ada adzan kita jeda dulu sebentar. Sekalian, saya lanjutkan.
Kemudian yang berikutnya adalah ahkamuhu, ya, ketentuan beberapa ketentuan terkait wakaf ini. Yang pertama, yasihul waqfu 'alal auladi. Yang pertama, diperbolehkan wakaf diberikan kepada anak-anaknya. Boleh orang tua mewakafkan sebidang tanah diberikan atau diwakafkan kepada anak-anaknya. Boleh. Artinya apa? Nazirnya adalah anak-anaknya. Dan itu kita tidak perlu untuk kembali mengatakan, wah itu namanya jeruk, maka jeruk ya tidak usah. Itu boleh. Ya. Orang tua mewakafkan sebidang tanah diberikan kepada anaknya. Misalnya kebetulan anaknya ini memiliki atau mengelola sebuah yayasan misalnya. Anaknya punya yayasan. Yayasan dalam bidang apa? Pendidikan, sosial, dakwah misalnya. Kemudian orang tua itu mewakafkan tanah diberikan kepada yayasan milik anaknya. Bolehkah? Boleh. Boleh. Wa idh qala aqaftu ala auladi syamala lafdhu dhukur wa inat ma'an. Ketika orang tua mengatakan aku wakafkan ini untuk anak-anakku, berarti mencakup anak-anaknya yang laki-laki maupun anak-anaknya yang perempuan. Kama syamala auladu dhukur duna auladil inas. Ya, karena memang ini sebagaimana yang difahami. Ketika mengatakan aku wakafkan tanah ini kepada anak-anakku, maka kemudian ya penerima wakaf itu adalah anak-anaknya. Wa in qala waqaftu ala allati waqabahum samala auladi dzukuri auladil inas. Kalau ada seseorang mengatakan aku wakafkan tanah ini kepada anak cucuku, berarti ya nanti anak cucunya yang akan mengelola menerima tanah wakaf itu. Wa in qala waqaftu ala bunayya kan ala dhuhri bunainas. Kalau orang tua mengatakan aku wakafkan tanah ini untuk anak-anakku yang laki-laki, berarti penerima wakafnya adalah khusus anak laki-laki. Artinya apa? Penerima wakaf atau nazir, ya, yang mengelola wakaf itu sesuai dengan ikrar yang diucapkan oleh wakif tersebut. Maka wakaf diberikan kepada anak-anaknya, hukumnya adalah boleh. Kan itu banyak terjadi di Indonesia. Banyak ya orang tua karena kebetulan anaknya mengelola lembaga. Ada yang mengelola lembaga pesantren, ada yang mengelola lembaga misalnya madrasah diniyah, ada misalnya taman pendidikan Al-Quran misalnya. Kemudian apa? Kemudian orang tuanya menyerahkan tanah wakaf itu kepada anaknya. Ini hukumnya boleh. Maka sekali lagi, kalau kita kebetulan mendapati seperti itu, kita tidak usah mengatakan, wah itu jenengan kuri misalnya. Masa untuk wakaf kok diwakafkan anak ini? Hukumnya boleh, karena memang diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketentuan wakaf itu yulzamul amalu bima yustaratahu waqifu min wasfin aw taqdimin aw ta'khirin. Yang kedua, pelaksanaan wakaf. Pelaksanaan wakaf atau dengan kata lain pelaksanaan dalam mengelola wakaf itu bima yustaratahu waqif, sesuai yang disyaratkan oleh wakif. Pelaksanaan wakaf itu sebagaimana yang disyaratkan oleh wakifnya. Orang yang ingin mewakafkan hartanya, dia mengajukan beberapa kriteria, yang kriteria itu diterima, syaratnya diterima, ya. Baik itu terkait tentang sifat, ya,
ya, saya ingin mewakafkan tanah untuk seperti ini. Saya mewakafkan tanah kepada orang yang seperti ini. Itu mengikat. Pelaksanaan wakaf sesuai dengan yang disyaratkan oleh pewakifnya. Min wasfin, baik terkait tentang sifatnya, tentang caranya, atau terkait tentang orang-orangnya. Misalnya falokola, misalnya ada orang yang mengatakan waqaftu kaza ala alimin muhaddithin. Misalnya ada orang mengatakan saya wakafkan ya tanah ini kepada seorang alim muhaddits, ahli hadis. Saya ingin mewakafkan sebidang tanah ini kepada ulama ahli hadis, atau faqihin, atau ahli fikih. Kalau ada orang yang wakaf mengatakan seperti itu, ya seperti itu, lam yatanawwalil lafdu siwa sahibu sifatin min nahwin, maka tidak boleh wakaf itu diberikan atau dikelola oleh selain yang disampaikan oleh pewakifnya. Saya ingin mewakafkan sebidang tanah ini kepada ulama ahli hadis, dia didirikan pesantren. Maka tidak boleh perantara orang itu kemudian mencarikan orang yang ahli matematika misalnya, atau ahli nahwu misalnya, atau ahli perdagangan misalnya. Tidak boleh. Karena apa? Karena berlaku syarat tadi yang disampaikan oleh wakif tadi. Ada kaidah hadis yang mengatakan al-muslimu inda syurutihi. Orang muslim itu sesuai harus komitmen pada syarat dan kesepakatan yang telah mereka buat. Kita itu sekalian, kita itu ketika melaksanakan komitmen sebagaimana yang telah kita sepakati, selama komitmen itu bukan perkara yang maksiat, kita menjalankannya termasuk ibadah. Contoh, saya ada kasus begini, ada karyawan ya di sebuah perusahaan. Karyawan ini bekerja dari jam 8 ya sampai jam 4. Karyawan itu diberi tenggang waktu, akan istirahat jam berapa? Jam 9 sampai jam setengah 10 istirahat. Wolon kalau orang Jawa ya. Jam 12 sampai jam 1 istirahat siang, makan. Setelah itu nanti misalnya jam 2 ada rehat, misalnya seperempat jam. Jam 4 pulang. Ada karyawan yang dia mengatakan, saya ini kan muslim, jangan orang muslim, masa saya duha tidak boleh? Berarti Anda orang muslim. Ini orang tidak paham ya. Karena komitmen dia itu mestinya kalau mau duha ya di jam 9, di jam setengah 10. Jam 8 kemudian dia ngotot jam 8 ini saya mau sholat duha. Ini hak saya seorang muslim. Dia tidak paham fikih. Harusnya dia komitmen pada kesepakatan bekerja jam 8 sampai jam 4, istirahat pagi jam 9 sampai setengah 10, istirahat siang jam 12 sampai jam 1, rehat sore jam 2 sampai jam 2:15, jam 4 pulang. Kok dia ngoyok jam setengah 11 harus saya mau duha, tidak boleh dihalang oleh ini hak seorang muslim. Anda tahu bahwa Undang-Undang Dasar pasal 29, wah ini orang tidak paham. Al-muslimu inda syurutihim, orang muslim itu harus komitmen pada kesepakatan yang sudah ia buat. Ketika mensepakati apa yang ia buat itu, selama kesepakatan itu bukan kemaksiatan, ia menjalani kesepakatan itu termasuk bagian dari ibadah. Jadi yang kadang orang dipahami seperti itu. Dia katakan kerjanya tidak ibadah, ibadahnya duha itu.
jam 11 dia ingin duha, diingatkan marah-marah, malah mengatakan ya undang-undang dasar pasal 29 berarti kan apa? Maka di sini kembali pada kita sampaikan poin yang kedua ini, bahwa ketentuan wakaf itu bahwa pelaksanaan wakaf sesuai dengan yang disyaratkan oleh wakifnya, oleh orang yang wakaf. Kalau dia mengatakan saya wakafkan kepada ulama ahli hadis, maka tidak boleh. Wakaf itu diberikan kepada ahli ya yang lain, misalnya ahli nahwu atau kemudian ahli bahasa dan seterusnya. Kama law qala waqaftu kanda ala auladi thumma auladahum. Seperti seseorang yang mengatakan saya wakafkan tanah ini kepada anak saya, lalu anak-anaknya anak saya, lalu anak-anaknya anak saya, misalnya. Kalau orang yang mewakafkan seperti itu, maka itu harus dijalankan, meskipun aneh banget itu. Ya, Bapak Ibu sekalian mewakaf harus hasil umat kipok. Tapi itu harus disepakati, harus dijalankan. Ya, sehingga apa? At-tabaqatul ulya tuhjabu sufla. Sehingga ketika yang paling atas itu masih ada, yang di bawahnya tidak boleh mengelolanya, sehingga ya laisa tabaqati dunya hakun fi waqfi hatta tankarudul mulya, maka tabaqah tingkatan yang di bawahnya dia tidak boleh ambil alih mengelola wakaf itu ketika yang di atasnya masih. Contohnya tadi ternyata anaknya itu ada tiga anak itu sudah punya anak lagi. Ketika 3 orang itu masih hidup, maka anak-anaknya tidak boleh mengelola wakaf itu. Salah seorang di antara 3 itu meninggal dunia, anaknya yang meninggal dunia juga tidak boleh ikut mengelola, karena anak yang lain masih hidup. Tinggal 1 yang hidup, 2 saudara meninggal dunia, anak-anak saudara yang meninggal dunia itu tidak boleh mengelolanya. Kenapa? Tabaqatul ula, tingkatan yang paling atas masih ada, itu mengikat. Kalau anak-anak sudah meninggal dunia semuanya, baru kemudian ke anak-anaknya dan seterusnya sampai sejelimet itu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh wakif itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan wakaf sebagaimana yang disyaratkan oleh yang mewakafkan itu. Itu ketentuan yang kedua. Jadi sangat mengikat. Maka tadi di awal saya sampaikan bahwa ikrar itu harus jelas, kepada siapa harus jelas, untuk apanya juga harus jelas. Kenapa? Karena ketika ada seseorang ya mewakafkan sebidang tanah, lalu ada orang lain yang mengklaim tanah itu untuk dikelolanya, maka sebenarnya dia sedang melakukan ghosab, dan itu dosa besar. Ada masjid, ada masjid, dulu ada orang wakaf. Kepada siapa? Ya, kepada masyarakat itu. Tiba-tiba masjid itu diklaim, ditempel menjadi milik yayasan fulan, ghosab itu, dan itu dosa. Kenapa? Karena dia bukan orang yang berhak. Karena wakaf itu mengikat apa? Kepada siapanya dan untuk apanya itu mengikat. Maka kita tidak boleh main-main dengan seperti itu. Ya, contoh tadi ada masjid dulu yang wakaf seseorang, sekian tahun masih itu dipakai oleh banyak orang. Tiba-tiba ada yang mengklaim ditempeli milik yayasan fulan misalnya, itu namanya ghosab. Kecuali kalau dia bisa membuktikan bahwa dulu memang tanah ini diwakafkan untuk itu. Kalau enggak, itu klaim tidak diperbolehkan. Namanya apa? Ghosab. Ketentuan wakaf berlaku sesuai dengan
yang disyaratkan oleh wakifnya, baik untuk apanya maupun kepada siapanya. Kemudian yang berikutnya, yulzamul waqfu, ya, yulzamul waqfu bi mujarradi i'lanihi aw khiyazatihi aw taslimi liman waqafa alaihi fala yajuzu ba'da dzalika fasquhu wa la yabi'uhu wa la abadu. Yang ketiga, bahwa ketentuan yang ketiga, wakaf itu sudah harus dilaksanakan meskipun hanya dengan ucapan lisan. Kalau ada seseorang sudah menyatakan tanah ini akan saya wakafkan, meskipun belum ditulis, kalau kalimat itu sudah diucapkan, maka tanah itu sudah menjadi tanah wakaf. Tidak boleh untuk dimiliki kembali, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual belikan. Kalau sudah mengatakan iki surek tak wakaf, maka hati-hati dengan kalimat. Kalau sudah seperti itu mengikat. Kalau sudah mengatakan iki surek sampai itu lemah kok nanti itu sekai piro regane yo ngan murah ya ming berapa. Nah, murah itu ming pinten. Ya, murah untuk 50 juta padahal luas, ada 200 meter misalnya. Oh, kok bojo temen to sampeyan pergi omah kok ora anu yang menembaya. Insyaallah saudara wakaf itu sudah mengikat. Ketika sudah mengatakan begitu sudah mengikat, maka tanah itu tidak boleh ia jual, tidak boleh kemudian ia wariskan karena sudah terucap. Maka di sini katakan yulzamul waqfu bi mujarradi i'lanihi. Wakaf itu sudah mengikat meskipun hanya dengan diiklankan saja, hanya dengan pemberitahuan, mungkin ngomong ketok itu sudah mengikat, Maka yang seperti itu, ya, falanya juzu pada dalik faslu. Setelah itu dia tidak boleh membatalkannya, tidak boleh membatalkan. Kadung ya. Tak betul misalnya, kan banyak kasus tanah wakaf kemudian dijual. Wah itu mogel banyak. Di Temanggung banyak sekali. Kebetulan saya di Kemenang itu juga bagian dari BWI. Ya, jadi masalah wakaf itu luar biasa. Wis pokoknya ya wong lego boleh ngomongan ya. Persoalan wakaf itu banyak sekali, termasuk di Parang ini ada area wakaf yang sampai sekarang belum selesai, masih polemik, akan disebutkan di makanya. Jadi wakaf itu luar biasa. Kenapa? Karena tadi ada pelaksanaan wakaf itu tidak seperti yang disampaikan oleh pewakifnya. Maka sekali lagi, ketika seorang sudah mengatakan bahwa tanah itu akan diwakafkan, meskipun hanya baru diberitahukan, itu sudah mengikat. Dia tidak boleh membatalkannya, tidak boleh untuk menjualnya, tidak boleh untuk memberikannya pada orang lain dihibahkan, tidak boleh. Kalau toh kemudian terpaksa dia mau membatalkannya, harus ngijoli begitu, dengan izol yang lain ketika baru dilafalkan, belum sampai di akte notariskan. Kalau jadi akte notaris itu sudah menjadi lebih sulit. Tukar guling itu bukan perkara yang mudah. Kalau tukaran sambil guling-guling itu gampang. Kalau tukar guling wakaf itu bukan perkara yang mudah. Ini yang ketiga, terakhir, in ta'attalat manafi'ul waqfi, jika kemanfaatan objek wakaf itu sudah tidak ada. Ya, ini sering menjadi polemik di kampung.
Jika kemanfaatan objek wakaf itu sudah ada, likhirabihi, misalnya karena sudah hancur remuk, ya. Kalau objek wakaf itu kemanfaatannya sudah hilang, ajaza ba'du ahlil ilmi bai'ahu. Sebagian ulama membolehkan untuk menjualnya. Wa sarafa thaminihi fi mithli, lalu menggunakan hasil penjualannya itu untuk sesuatu yang semisalnya. Ini sering terjadi di kampung itu apa? Terkait wakaf musola. Gendeng wis bojol itu ora kena itu banyak terjadi misalnya. Gendeng sudah ora kena iki bondo wakaf. Jadi di Musa apa ya? Sak bosok ada masjid yang sekarang lantainya sudah tambah tinggi. Kenapa? Karena dulu yang wakaf tegel itu tidak boleh kan, ojo dibongkar, ojo wakaf sambian arek apa namanya netel iki lapor sih Gusti Allah. Wah ini kan jadi sulit itu. Akhirnya karena polemik itu di atas tegel itu dipasang lipur lagi, kemudian dipasangi keramik. Karena ya begini pemahaman yang tekstualis. Maka sebagian ulama mengatakan jika kemanfaatan objek wakaf itu sudah tidak ada, maka boleh untuk menjualnya. Hasil penjualan bisa dimanfaatkan untuk hal yang serupa. Musola atau masjid gendengnya sudah gendeng kuno, sebagian sudah bocor-bocor. Kebetulan dulu gendengnya itu wakaf. Ketika bangun masjid ada yang mengatakan, "Ki gendeng iki wis ana sing tuku urung to?" Dereng yo tak wakaf gendeng dibelikan. Ketika gending itu memang sudah sebagiannya rusak, sebenarnya boleh diturunkan, dijual. Hasil penjualannya digunakan kembali untuk apa? Modal beli gending yang bagus, kekurangannya bisa ditawarkan kepada dulu yang wakaf. Ini gendengnya pun bodoh, ini kan jadi ngaruh, pun sepakat, tampil begini-begini, jenengan nek aja belum basket malik, ya usah di duit misalnya, ya. Maka bisa dapat dengan yang lain. Ini solusi. Karena memang tadi di kampung-kampung itu masih banyak yang yang kekeh seperti itu. Sampai tadi ada yang tegel, yang bahkan bukan tegel dulu itu, keramik yang kotak-kotak kecil, ya, keramik yang kecil dulu kan, keramik itu bukan keramik dulu, porselin. Nah itu juga kecil-kecil itu ditumangi itu. Kenapa? Karena sudah pokoknya seragam kok. Pokoknya ini bondo wakaf raken no dipegang. Nek arek pegang lapor sinan Gusti Allah. Sebab wakaf, bondo wakaf berarti wis nggone Gusti nembung sih. Nah ini kan jadi cuntel itu. Akhirnya apa? Tidak dibongkar. Akhirnya apa? Ditindai lagi. Padahal seandainya itu bisa dibongkar, barangkali bisa dijual, ada yang memanfaatkan hasilnya bisa untuk yang lain, kan jadi tambah manfaat. Anggapane tetap oleh ganjaran wis nang jero kono kae. Maka sebagian ulama membolehkan wa in fadhala syai'un, kalau kemudian hasil penjualan itu berlebih bisa ditasarrufkan di masjid atau disedekahkan kepada fakir miskin atau dimanfaatkan pada hal yang serupa dengan hal itu. Ibu bapak, para jamaah rahimahullah, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, menambah keterangan yang kemarin
belum selesai terkait tentang bab wakaf. Ya, bab wakaf kita berharap ini bisa bermanfaat, memberikan gambaran pencerahan kepada kita semuanya terkait tentang wakaf dari sisi fikih. Wakaf dari sisi fikih, dari sisi pelaksanaan wakaf di negara kita karena diatur oleh undang-undang, regulasi berjalan, khususnya terkait tentang administrasi. Kalau sekarang administrasinya lumayan ketat. Jadi harus ada foto lokasi saja harus foto yang geotagging, yang di situ ada bintang, bujur dan seterusnya. Foto yang biasa tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Nah, itu regulasi yang ada. Saya berkeseluruhan saja semuanya itu meskipun agak sulit, ya, tetapi kemungkinan besar untuk kemaslahatan supaya tidak ada lagi sengketa wakaf, ya, sengketa wakaf di belakang hari nanti. Di Temanggung dulu pernah terjadi ada orang mewakafkan masjid akhirnya digugat oleh ahli warisnya. Nah, itu hanya setempat, ada beberapa tempat, sehingga solusinya takmir masjid harus mencarikan uang pengganti dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan ada tanah wakaf masjid, ya, di satu tempat tanah wakaf masjid, karena masjid itu ada dua area, ada dua bidang jumlah wakifnya. Ternyata separuh masjid itu, ya, sertifikatnya dipakai di bank dan sampai batas waktu sudah harus dilelang. Nah, ini ya, takmirnya pegel-pegel dan kerengan sehingga bisa ditutupi, ya, karena itu takmirnya, salah satu takmir dulu pernah ada yang sampai ke saya menyampaikan itu, kita sampaikan kalau sudah seperti itu yang bisa dilakukan adalah tetap mengumpulkan uang, membebaskannya, dipakai atau dilawan dengan berdarah-darah, maka yang menang adalah yang membawa bukti hitam di atas putih. Dan itu pernah terjadi dulu. Okay. Di mana Pak itu? Rahasia. Nah, saya kertas bilang tiket pulang. Tak akan saya bedeki karena itu yang terjadi. Saya termasuk ikut pegel, ya, karena waktu itu orangnya dulu pripun akhirnya bisa terangani. Waktu itu sudah lama sampai sekian puluh juta. Separuh masjid, yang separuh tidak ada masalah, yang separuh ternyata yang sertifikat tanah itu dipegang anaknya, gue nyilek duit di bank dan sudah diklaim, ya, bahkan sudah mau ditulis untuk untuk dilelang. Dan kemudian ada teman-teman yang negosiasi ke pihak banknya, khusus untuk yang itu jangan ditempel, ya kan, ditempel di depan, ya, di depan bank itu, ya. Sampaikan prosedur bank, insya Allah tak rampung. Pihak bank beberapa orang bijaksana dan mengatakan, baik, terima kasih, tidak akan ditempel, tapi segera diselesaikan dan akhirnya rampung. Itulah pernak-pernik kenapa? Karena dulu barangkali tidak ada kejelasan, ya, sehingga tidak ada kejelasan baik kepada siapa, kemudian untuk apa dan seterusnya, sehingga kadang menyisakan permasalahan di belakang hari nanti. Maka dan semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dari Pak Matur? Oke. Oh gitu. Ketika orang tua memberikan sebidang tanah kepada anaknya. Kalau orang tua sudah memberikan sebidang tanah kepada anaknya, maka dampak dari kalimat memberikan berarti tanah itu sudah menjadi milik anaknya.
memberikan itu dalam fikih sering disebut istilah hibah. Hibah ini yang nanti akan kita bahas setelah bab wakaf ini. Hibah, banyak persoalan yang tidak jelas terkait tentang hibah itu. Sering ada seseorang sudah memberikan hibah kepada anaknya, wis dikeke, wong tuane meninggal dunia, yang sudah diberikan ditarik lagi oleh saudara-saudaranya, jurdidum tadi mondo waris. Ini bukan hanya ada, tapi sering terjadi. Padahal ketika orang tua sudah memberikan tanah itu kepada anaknya, maka berarti kepemilikan itu sudah berpindah dari orang tua kepada anaknya. Ketika sudah diberikan kepada anaknya, sang anak sang anak itu kemudian ingin mewakafkannya, maka sudah boleh, karena itu sudah menjadi milik anaknya. Ya, kecuali kalau belum diberikan. Kalau belum diberikan, ya bukannya tidak baik, tapi tidak boleh karena belum menjadi miliknya. Jadi kalau orang tua sudah memberikan itu kepada anaknya, namanya memberikan itu kan berarti dikala masih hidup. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa memberi, hartanya menjadi warisan. Orang tua masih hidup, punya anak 3 misalnya. Orang tua kepada anak-anaknya memberi, si A diberi tanah sebelah sana, si B diberi tanah sebelah sana, si C diberi tanah sebelah sana. Ketika kemudian si A itu diberi sebidang tanah oleh orang tuanya, kemudian dia ingin mewakafkannya, maka itu boleh, dan wakaf itu atas nama dirinya. Apakah orang tua mendapatkan pahala? Kalimatnya bukan orang tua mendapat pahala, orang tua akan mendapatkan kebaikan dari kesolehan yang dilakukan oleh anaknya. Meskipun mungkin pahalanya berbeda namanya, tetapi orang tua itu akan mendapatkan kebaikan dari kesolehan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Maka sebenarnya ketika anak ingin melakukan kebaikan, kemudian dia meskipun tidak mengatasnamakan kebaikan itu untuk orang tuanya, maka orang tuanya sebenarnya tetap mendapatkan kebaikan dari kesolehan yang dilakukan oleh anak. Kenapa? Karena anak itu hakikatnya adalah milik orang tuanya. Anak itu milik orang tuanya. Sebagaimana harta, anak itu menjadi milik orang tuanya. Maka begini, kalau seseorang menyerahkan sesuatu nanti pada bab hibah. Kalau ada seseorang menghibahkan sesuatu, memberikan sesuatu, maka dia tidak boleh mengambil kembali apa yang diberikan itu, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya boleh untuk meminta kembali. Kenapa? Karena anak bagi orang tua sebagaimana harta. Anak adalah milik orang tuanya. Jadi kalau memberi atau hibah, nanti ada bab hibah. Seseorang memberikan sesuatu, maka pemberian yang sudah diberikan tidak boleh diambil kembali, kecuali pemberian orang tua yang diberikan kepada anak, maka orang tua boleh mengambil kembali. Meskipun itu harus ada catatan-catatan, tidak berarti kemudian dibagi jalur meneh, minggu depan bagi meneh jalur meneh. Nah ini kan bukan begitu artinya. Dalam kondisi misalnya terpaksa, itu kemudian diambil kembali untuk suatu kemaslahatan, maka hukumnya boleh. Dan nanti di bab hibah mudah-mudahan bisa kita bahas waktu yang akan datang. Ibu bapak, demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat.
bermanfaat, segala kesalahan, kegelapan mudah-mudahan Allah memberi ampunan, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka